Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami. Kali ini kita bagikan perjalanan mualaf Claudia, diusir keluarga dan tidak dianggap lagi sebagai anaknya. Kisah mualaf ini datang dari seorang wanita cantik bernama Claudia. Dia menceritakan awal bagaimana hidayah datang kepada dirinya. Claudia mengatakan, dia sempat didoktrin untuk tidak mengetahui tentang ajaran agama Islam. Claudia memang terlahir dari keluarga non-muslim taat. Namun, ia mengatakan salah satu anggota keluarganya diam-diam memeluk agama Islam, yakni neneknya. Sejak kecil mendiang nenek Claudia mengajarkan bacaan surat Al-Fatihah dan juga berpuasa. Itu surat pertama saya yang saya baca. Terus beliau ngajarin saya puasa. Memang sih waktu dulu enggak sempat berhijab, karena keluarga saya kan begitulah sama orang Islam. Mohon maaf, ia sangat anti dengan Islam, ujar Claudia dalam salah satu tayangan di kanal YouTube. Meski ayahnya seorang pemuka agama, Claudia sebenarnya telah tertarik dengan Islam sejak masih di usia taman kanak-kanak TK. Makin tertarik dengan Islam, Claudia merasa kekurangan di agamanya yang dulu. Namun ia tidak bisa mengutarakannya karena ayahnya merupakan tokoh agama. Bapak saya seorang pemuka agama, tapi saya di agama sebelumnya itu kayak kurang sreg, ucap Claudia. Cuma karena saya sebagai anak pemuka agama ya mau enggak mau saya ngikuti itu. Keinginan Claudia untuk memeluk Islam makin kuat. Akan tetapi ia harus memendam keinginan itu, karena orang tuanya terus menanamkan agar tidak pindah agama. Hingga akhirnya Claudia pindah ke Jakarta dan bertemu Albert, pria yang kini menjadi suaminya. Ternyata Albert yang juga seorang non-muslim memiliki ketertarikan sama, yakni ingin pindah keyakinan ke agama Islam. Alhamdulillah pada April tahun 2019, Claudia dan Albert akhirnya mantap memutuskan menjadi mualaf. Menariknya, keluarga Albert yang non-muslim justru mendukung penuh perpindahan agama itu. Bahkan ibunya yang mencari tempat untuk mereka bersyahadat. Sementara nasib Claudia berbeda dengan Albert. Dia diusir dari rumah dan tidak lagi dianggap sebagai anak oleh orang tuanya sampai sekarang. Mereka itu kuat banget ajarannya. Dan maaf kalau dengar kata Islam seperti alergi, itu yang bikin saya sedih, ungkap Claudia. Akhirnya ia mengungsi ke sebuah kos syariah, mengingat belum menjadi istri sah Albert kala itu. Di sana Claudia diajarkan mengaji, beribadah, dan ajaran-ajaran Islam lainnya oleh sang ibu kos. Dalam waktu singkat, Albert menghalalkan hubungannya dengan Claudia. Bersama Albert, Claudia melakukan hijrah dengan begitu khusyuk dan tekun. Hal itu menjadi kedamaian tersendiri bagi pasangan mualaf ini. Tidak sampai di situ, keputusan Claudia menjadi seorang muslimah membuat kedua orang tuanya tidak mau lagi mengakui keberadaannya sebagai keluarga. Saat ini saya cuma minta suatu hari nanti mereka juga mau memeluk agama Islam, mendapatkan hidayah dari Allah, dan mau menerima saya sebagai anak secara utuh. Harapnya. Yang kedua, seorang laki-laki gelandangan. Ia berkata Islam selamatkan saya dari kaki lima. Pernah hidup sebagai gelandangan, malah pernah juga coba membunuh diri sebanyak 3 kali. Karena hilang arah tujuan hidup, kini semua itu menjadi lipatan sejarah hidup seorang mualaf sebelum mengenal Islam. Muhammad Syukur Yong Abdullah yang berusia 50 tahun. Ketika mengenang detik hitam dan kepahitan itu, ia tekad tidak mahu lagi kembali kepada hidup lamanya itu. Menyingkap kembali kisah hidupnya, Muhammad Syukur membesar di sebuah kampung Cina di Ampang. Ketika berusia sekitar 8 tahun, setiap kali azan dilaungkan di kaca televisi, hatinya berasa seronok meskipun ketika di usia mentah itu, dia tidak mengetahui apa-apa tentang azan. Malah dia juga tertanya sendiri. Mengapa hanya lelaki sahaja yang salat Jumat, sedangkan wanita tidak perlu? Saya lihat ramai orang lelaki ke masjid untuk sholat tapi tiada perempuan pun. Saya kira perempuan tidak perlu sholat pada hari Jumat. Tapi itu dulu, ketika saya tidak tahu apa-apa lagi, katanya kepada Malaysia kini. Muhammad Syukur yang kematian kedua ibu bapaknya sejak kecil itu, mengambil keputusan untuk berdikari dan keluar mencari kerja. Namun nasib tidak menyebelahi dirinya. Apabila akhirnya dia menjadi seorang gelandangan yang hidupnya di kaki lima. Hidup di kaki lima bukan mudah. Setiap hari mengharap bantuan orang ramai, serta ihsan adik-beradik, namun jarang-jarang yang hadir membantu. Saya pernah berjalan kaki dari Ampang ke Kepong untuk mencari abang saya, dan meminta bantuan. Ketika itu saya tidak punya 1 sen pun bekal. Saya berjalan sehingga kaki saya luka dan tak boleh berjalan lagi. Namun setelah sampai ke rumah abang saya, dia tidak melayani saya. Malah dia kata tak boleh tolong saya lagi. Dia suruh saya cari orang lain, katanya sambil coba menahan air mata. Selepas rintihannya tidak diindahkan, Muhammad Syukur hilang arah, dan merasakan tiada tempat untuknya lagi di dunia ini. Sehingga dia merasakan,
mengakhiri riwayat hidup adalah jalan terbaik untuknya. Masa itu saya terlalu sedih dan ingin mati saja. Saya coba bunuh diri dengan menelan racun tikus, tapi mungkin belum ajal. Saya hidup sehingga kini. Jelasnya sambil ketawa kecil ketika mengimbau pengalaman pahit itu. Tanggal 11 Agustus tahun 2010, kehidupan Muhammad Syukur mula berubah. Apabila seorang rakan lamanya yang dikenali sebagai Ali melawatnya di kaki 5 jalan. Ali sebelum ini beberapa kali coba mengajaknya untuk memeluk Islam. Namun hari itu Muhammad Syukur mengambil keputusan berbeza apabila dia mengikut Ali ke Jabatan Agama Islam Wilayah Jawi. Setibanya di bangunan Jawi, dia mengikut sahaja kata-kata Ali untuk ke tingkat 6 bagi mengucapkan syahadat. Mengingat kembali detik itu, Muhammad Syukur teringat pertanyaan seorang ustaz yang bertanya alasannya memeluk Islam. Muhammad lantas menjawab, hati saya memang nak masuk Islam. Saya suka dengar azan, katanya tersenyum. Selepas masuk Islam, Muhammad Syukur mula belajar agama di kelas Fardu Ain Anjuran Lembaga Zakat Selangor, LZS, di Masjid Bukit Indah Ampang. Serta dia coba mendapatkan bantuan daripada pusat zakat, dia turut mengakui hidupnya sangat tenang dengan Islam, dan bertekad akan menjadi seorang Islam yang baik. Selain hidup yang lebih tenang, Muhammad Syukur juga telah mendirikan rumah tangga dengan Norani Muhammad Nor, mengakui meskipun tidak mempunyai harta yang banyak, kedua mereka saling melengkapi. Dalam wawancara itu, Noraini turut di samping Muhammad Syukur bagi mendengar kisah hidup suaminya. Menurut Noraini, dia menderita sakit jantung berlubang yang kronik dan pernah menjalani pembedahan di Institut Jantung Negara, IJN. Katanya, jalan kehidupannya juga tidak mudah apabila kematian ibu bapa sejak dari kecil dan tidak memiliki ahli keluarga yang lain. Dalam nada sebak, Noraini berkata sebelum mengenali Muhammad Syukur, dia tiada tempat mengadu namun dia bersyukur dan menganggap jodohnya dengan suaminya itu satu rahmat. Tuhan temukan saya dengan seorang mualaf, dapat saya tumpang bahagia. Saya senang hati karena apa-apa hal, saya boleh mengadu pada suami. Bila saya sakit, suami ada untuk tolong, katanya mengelap air mata. Kedua-dua mereka berikrar akan saling menyayangi, menjaga satu sama lain hingga ke akhir hayat dan berusaha mencari kehidupan yang diberkati. Terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Saat ini sudah banyak orang di seluruh dunia telah mempromosikan pemahaman agama dalam beberapa tahun terakhir, terutama agama Islam. Meskipun keyakinan itu berasal dari Jazirah Arab, namun telah menyebar pesat kepada seluruh penjuru dunia. Semua agama di dunia adalah pondasi moral dan kepercayaan yang membentuk masyarakat dengan cara yang positif. Dan faktanya Islam memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah sosial seperti rasisme, ketidaksetaraan dan perbedaan gender. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.